Kami banggakan para fungsionaris DPP Asosiasi Trainer Indonesia, Dewan Pendiri, Majelis Profesi, Presidium, dan Eksekutif. Pertama, kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa hari ini saya menumpang tempat di Pendopo, Kabupaten Probolinggo. Jadi saya menumpang di tempat Pak Kiai Hasan Aminuddin. Beliau juga pimpinan Komisi 4 yang membina Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di DPR. Kita bersyukur bisa bersama-sama hari ini dan bagi saya cukup membanggakan undangan ini. Terima kasih dan sangat membahagiakan. Saya memang sengaja minta Pak Kiai Hasan Aminuddin mendengarkan dan bersama-sama karena saya percaya setelah ini Asosiasi Trainer ini akan bekerja keras. Banyak tugas-tugas menantang di depan kita. Saya dalam perjalanan ke lapangan sejak hari Kamis dan rencana sampai hari Minggu untuk agenda-agenda persampahan kemarin di Mojokerto, kemudian hutan sosial, area development nanti di Lumajang, kemudian terus ke Sragen, Solo, Majalengka dan seterusnya, yang meliputi aspek-aspek tadi hutan sosial dan juga area development, ekowisata dan juga sosiokultural membentuk ekosistem. Itu yang kami sedang kita kerjakan. Saya mendapat undangan dari ATRI dan saya menganggap undangan ini sangat penting untuk kami penuhi dari Kementerian LHK, yaitu untuk beberapa alasan. Pertama, bahwa bobot orientasi dari Bapak Presiden, Bapak Jokowi dalam pembangunan dan kebijakan ke depan adalah infrastruktur dan konektivitas yang beriringan langsung dengan sumber daya manusia unggul untuk Indonesia maju. Jadi saya kira berdirinya Asosiasi Trainer ini menjadi sangat penting dan sangat relevan. Yang kedua, saya kira di sini ahli-ahli saya sudah baca profilnya, ahli-ahli dari segala dimensi. Yang kedua, bonus demografi itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi Indonesia dan kita yang mengerti harus bisa bersama-sama menyiapkan SDM Indonesia terutama menghadapi 2045 dan tentu secara bertahap kita harus persiapkan sejak sekarang. Yang ketiga, bahwa sejalan dengan tujuan nasional untuk mencapai cita-cita nasional yaitu bersatu, berdaulat, adil dan makmur, maka tujuan nasional itu sangat jelas menyangkut aspek-aspek melindungi segenap tumpah darah dan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ini yang penting mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan nasional yang akan kita tempuh ini sangat-sangat relevan dengan kesiapan masyarakat Indonesia dengan segala kelengkapan pada dirinya secara individual maupun secara entitas masyarakat. Maka dia menjadi penting untuk kita dan untuk Asosiasi Trainer Indonesia ini bisa berperan dan beraktualisasi dengan baik dan harus secepat-cepatnya. Pada konteks tugas portofolio Kementerian LHK, sangat jelas Bapak Presiden menegaskan bahwa masyarakat ini terutama masyarakat
dalam dan di sekitar kawasan hutan yang mencakup lebih dari 25.000 desa itu harus bisa dipersiapkan dengan baik, dan ini juga konteks trainingnya juga sangat kental. Yang harus dipersiapkan adalah akses, legalitas pengolahan lahannya, holding lahannya, bukan owning, tidak selalu ownership tapi bisa holding. Jadi land holding yang bisa berbeda dari land ownership. Yang kedua, manajemen yang harus ataupun technical know-how di dalam mengelola usaha, dan kemudian fasilitasi tentu saja oleh pemerintah. Ibu dan Bapak yang sangat saya banggakan, saya melihat bahwa Asosiasi Trainer Indonesia merupakan salah satu jalan penting untuk langkah-langkah Indonesia seperti yang kita sebutkan tadi. Saya sudah baca anggaran dasarnya Asosiasi Trainer Indonesia ini, visi misinya, dan di dalam misinya saya lihat yang paling penting menurut kebutuhan persepsi kami, yaitu sinergi para trainer dan pelembagaan, technical know-how, pengetahuan di segala aspek sektor pembangunan, seperti misalnya standarisasi, ISO, termasuk digitalisasi. Jadi ini sangat penting. Demikian pula saya melihat program-program dari Asosiasi Trainer Indonesia, yaitu fasilitasi dialog masyarakat, khususnya para stakeholders, membangun jejaring nasional dan bahkan internasional, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan rekomendasi training untuk semua sektor yang relevan. Jadi saya kira ini sangat penting dan saya sudah coba mempelajarinya dari anggaran dasar Asosiasi Trainer Indonesia. Berikutnya, pemberdayaan masyarakat, community development ataupun integrated area development sudah kita kenal sebetulnya sejak awal 1960-an, dikembangkan oleh PBB bahkan mungkin 1950-an, dan baru meluas terutama di Indonesia di area pembangunan sosial ekonomi di tahun 80-an, karena saya masuk di pertengahan 80-an di pegawai di Bapeda, ini meluas di Indonesia. Pada era Presiden Jokowi tentang pemberdayaan masyarakat ini, yang saya pahami tidak hanya sekedar masyarakat diberdayakan atau masyarakat berpartisipasi, tetapi jauh lebih dari itu, lebih lengkap, lebih utuh, yaitu untuk menciptakan kehadiran masyarakat atau anggota masyarakat atau entitas masyarakat yang produktif. Produktif merupakan hak dari warga negara. Setiap warga negara berhak untuk hidup, berhak untuk beranak pinak, berhak untuk segala macam, termasuk berhak untuk produktif. Itu sebabnya seharusnya tidak boleh ada perizinan yang dihambat. Tidak boleh ada aktivitas masyarakat yang diusulkan yang dihambat. Tentu saja ada aturan dan tata caranya di dalam governing prosedur, di dalam prosedur pemerintahan. Sama seperti haknya tentang lingkungan yang bersih dan sehat misalnya. Dan itu dicantumkan di dalam Undang-Undang Dasar pasal 28. Jadi saya kira sama pentingnya hak untuk produktif dengan hak untuk sehat, hak untuk mendapatkan pendidikan. Asosiasi Trainer Indonesia menurut saya menangkap
posisi ini dengan sangat baik dan mendorong untuk membentuk masyarakat Indonesia yang produktif. Jadi sekali lagi saya bangga dan berterima kasih bisa bersama-sama Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini. Sebetulnya kita mestinya tepuk tangan buat kita semua. Saya juga melihat ada bagian penting dari langkah ini, yaitu pertama dengan hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja merupakan misi dari Bapak Presiden Jokowi dalam konteks membentuk Indonesia masa depan. Jadi kita bisa bilang we shape the future. Kenapa? Karena segala hal yang selama ini menjadi hambatan dalam belasan puluhan tahun itu semua di override, semua ditembus, dimudahkan. Yang paling utama dari Undang-Undang CK itu kalau kita pelajari betul isinya adalah memudahkan prosedur, memudahkan ruang bagi masyarakat untuk berkegiatan, memudahkan dunia usaha. Apa isinya itu semua kalau bukan kita melakukan perubahan, kalau bukan kita melakukan penetrasi sikap, penetrasi pengetahuan, technical know-how, dan itu ada di mana? Semuanya ada di training. Jadi bukan hanya training biasa-biasa menurut saya, tapi training melembagakan Indonesia maju, training membentuk shape the future of Indonesia. Jadi sebetulnya sangat mulia. Jadi dari tingkat masyarakat, perubahan dan kemudahan dan kegiatan usaha untuk produktif. Contohnya kalau di Undang-Undang CK itu jelas yang ditegaskan kemudahan-kemudahan itu misalnya UMKM. Kemudian izin-izin lingkungan yang ribet-ribet, nggak ada yang ditarik dari daerah kecuali dikontrol, dirapikan, ditata bersama-sama. Nah dalam proses penataan inilah juga kita harus lakukannya bersama-sama. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya kira hal yang sangat baik. Mengapa misalnya pada konteks lingkungan menjadi sangat penting untuk melakukan pelembagaan dan pelatihan? Saya sih melihatnya sebetulnya lebih kepada pelembagaan, jauh lebih ke dalam sebetulnya daripada hanya soal pelatihan. Mengapa? Misalnya karena kita harus ngerti atau masyarakat harus kita ajak untuk memahami. Contohnya misalnya kalau di portofolionya KLHK ya, apa itu fungsi alam? Misalnya, fungsi alam itu misalnya adalah fungsi regulasi. Bagaimana dia menata ekosistem itu, mengatur rantai pangan misalnya. Bagaimana supaya pangan kita tidak kena pencemaran lalu terputus sehingga orang pada kenapa-napa misalnya begitu. Kemudian fungsi bahwa alam itu adalah pembawa atau carrier. Jadi dia adalah ruang untuk beraktualisasi masyarakat. Kemudian ada juga fungsi produksi. Jadi alam itu menyediakan berbagai sumber daya, mulai dari pangan, bahan mentah, bahan industri, material, genetik dan lain-lain. Juga misalnya fungsi informasi. Jadi ekosistem alam memberi kontribusi kepada manusia untuk kesehatan mental dengan menyediakan kesempatan untuk refleksi, pencerahan spiritual. Jadi disinilah lalu berkembang wisata religi, ekowisata, healing dan lain-lain. Jadi pemahaman ini oleh masyarakat justru harus kita tanamkan. Dan itu apa namanya kalau bukan lewat kelembagaan? Instrumennya apa kalau bukan pelatihan masyarakat? Kita juga perlu mengajak masyarakat memahami bagaimana hubungan antara, misalnya kalau di konteks portofolionya KLHK, hubungan antara pembangunan populasi dan lingkungan. Bagaimana kaitannya dengan pertumbuhan dan pembangunan sosial ekonomi, pertumbuhan dan penyediaan pelayanan sosial, pertumbuhan penduduk, pengelolaan lingkungan, dan penggunaan lahan,
distribusi penduduk dan pengelolaan lingkungan, disparitas wilayah, masalah-masalah kota, lemahnya kohesi sosial, dan penyesuaian kepadatan penduduk, dinamika penduduk dan pencemaran tanah, air, udara, dan sebagainya. Jadi hal-hal ini menjadi sangat penting untuk dapat dipahami dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat. Kemudian, masyarakat yang produktif dalam kegiatan mengandung kapasitas atau kemampuan profesional sebagai langkah dasar pada portofolio Kementerian LHK dan misalnya dalam hal hutan, yaitu memberi akses kelola hutan tadi seperti saya sampaikan legally, bisa berusaha, masyarakat tidak lagi dikejar-kejar karena dia ada di dalam hutan. Masyarakat mulai melangkah secara benar. Jadi dengan pemahaman yang tadi saya sampaikan dan pengertiannya, dan dia mengerti dan berinternalisasi pada dirinya tentang fungsi-fungsi alam, bagaimana hubungannya dengan ekonomi dan sebagainya. Kedepan pasti lebih banyak lagi yang akan dan perlu kita pahami bersama-sama tentang alam dan lingkungan, pengelolaan wilayah, daerah aliran sungai, instrumen-instrumen standar, NSPK, norma standar, pedoman dan kriteria, rencana tata ruang wilayah, misalnya harga dan pajak sebagai instrumen subsidi, sebagai instrumen kebijakan, masalah ring of fire, masalah termasuk bencana alam dan ekosistem yang sustainable. Ekosistem yang sustainable itu bukan tanpa teori juga, begitu. Dia ada teorinya dan mengait dengan segala dimensi. Misalnya ekosistem pedesaan yang sustainable, misalnya dia pasti mendorong ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja lokal, dan memberi kontribusi kesejahteraan. Dicirikan dengan partisipasi penduduk lokal, masyarakat yang kohesif, punya rasa memiliki dan digetarkan oleh modal sosial, aman dan sehat untuk akses masyarakat pada alam, terbuka untuk rekreasi, saling mendukung dengan otoritas perencanaan dalam getaran yang sama antara penyediaan dan kebutuhan pelayanan publik, termasuk pendidikan, pelatihan, kesehatan, dan fasilitas masyarakat lainnya. Masyarakat menikmati transportasi yang baik, menghubungkan masyarakat dengan jaringan kerja yang lebih luas, serta peluang kerja dan pendidikan. Memiliki ruang adaptasi yang dapat dipergunakan untuk berbagai tujuan, serta menciptakan berbagai kesempatan. Kemudian memiliki perumahan yang sehat dan terjangkau oleh segala lapisan, memberikan ruang untuk budaya lokal yang berbeda-beda dan dapat tersambung dengan masyarakat lokal yang lebih luas, regional, nasional, dan bahkan internasional. Apa artinya semua ini dengan asosiasi trainer Indonesia kita? Ya berarti semuanya relevan. Berarti sangat teori saya masuk bahwa trainer yang kita masukkan adalah untuk semua dimensi pada semua platform, mulai dari yang paling platform kebijakannya sampai kepada pelaksanaannya dan instrumen-instrumen pelatihan seperti apa lalu yang kemudian dibutuhkan. Pada bagian terakhir saya ingin melaporkan apa yang kita lakukan di Kementerian LHK sehingga saya menjadi sangat memahami pentingnya training ini atau asosiasi trainer Indonesia ini. Pada masa pandemi, KLHK melakukan penyesuaian metode dari sekolah lapang menjadi e-learning atau training virtual dengan langkah-langkah kursus, silabus, kurikulum dan silabus, kemudian modul, bahan ajar, kemudian program-programnya,
mulai dari persiapan tadi yang saya sebutkan, kemudian sampai pelaksanaannya, kegiatan untuk peserta apa saja, tutorial, kemudian evaluasi, lalu juga sertifikat dan sebagainya. Kalau lihat implementasinya ke arahnya menggunakan e-learning, membuka kesempatan belajar, kemudian blended learning diterapkan dengan mendapatkan hasil pelatihan. Jadi dia diberikan pelatihan, lalu diberi ruang untuk mengobservasi sekitarnya, kemudian dia menyusun paper, kertas kerja, rekomendasi ataupun rencana-rencana usaha misalnya, lalu dia kembali lagi di virtual, kemudian melaporkan, dievaluasi. Jadi pada konteks ini juga, ini bisa berdimensi masyarakat juga mendapatkan sesuatu juga. Jadi ada uang beredar juga di masyarakat dengan proses virtual ini. Karena kan dia kita titipin uang pulsa, kita kasih uang saku, dikasih juga uang makan. Tapi tentu ada yang ini tadi Pak, ini Kepala BPN 2 SDM saya ini ada dirjen-dirjen juga melakukan modifikasi benar-benar sangat serius. Saya mau kasih contoh misalnya di hutan sosial itu 3.019 orang di tahun 2020 dan akan menyusul berapa Pak Dirjen? 3.000 lagi di tahun 2021. Ini tentang pendampingan perhutanan sosial pasca diberi izin. Saya dicerewetin oleh pimpinan Komisi 4 ini supaya masyarakatnya dapat apa dong? Dulu dia susah hidup di hutan, sekarang udah dapat legal, terus dia dapat apa? Dapat misalnya usaha rakyat, dapat kur, dapat bibit. Tapi kalau nggak ada pendampingan, nggak ada trainingnya, susah juga. Oleh karena itu saya kira kita gembira hari ini dan saya mudah-mudahan nanti di dalam interaksi kita Asosiasi Trainer Indonesia bersama KLHK, dan saya berpikir pasti dengan kementerian lain juga. Nah di KLHK pasti dapat dukungan politik dari DPR RI. Kita tepuk tangan dulu Pak. Ya, Ibu dan Bapak semua yang saya banggakan. Saya bersyukur bahwa ini segera dilantik dan dibuka. Saya kira pekerjaan-pekerjaan menanti tantangan masa depannya juga sangat besar. Menurut saya sebagai CSO, Civil Society Organization, itu ciri-ciri utamanya adalah dia punya kapasitas walaupun berada di luar tapi bisa mempengaruhi struktural pemerintah dalam hal ini. Jadi saya kira sangat banyak. Itu tadi yang saya sampaikan baru aspek KLHK. Nanti dengan di Undang-Undang Cipta Kerja dengan penyesuaian izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan, itu juga penyesuaiannya banyak. Juga soal penyesuaian tata ruang, Karino, itu juga saya kira pelatihannya banyak. Jadi tantangan kepada Bapak dan Ibu menurut saya sangat besar. Oleh karena itu bukan hanya skopnya, tetapi juga layernya, dan juga nanti kita bisa develop bersama-sama. Jadi ini merupakan tanggung jawab besar kita bersama-sama untuk Indonesia yang maju, dan mungkin tidak salah kalau kita katakan bahwa we shape the future. Jadi kita yang membangun masa depan kita sendiri. Sekali lagi selamat, sukses. Saya mohon izin nggak bisa mendampingi sampai selesai agendanya Asosiasi Trainer Indonesia, karena nanti bersama pimpinan Komisi 4 kami harus ke Lumajang, banyak agendanya, dan nanti saya terus ke Jawa Tengah, Jawa Barat dan sebagainya. Sekali lagi selamat kepada Ketua Umum dan seluruh fungsionaris. Selamat atas pelantikan dan pengukuhan hari ini. Nanti kita lihat hal-hal yang bisa kita lakukan dalam aktualisasi bersama-sama. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.